bercita-cita menjadi top leader di bisnis multi-level marketing atau MLM. Oleh karenanya, Farida Aryani, ibu 2 orang anak warga Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ini mengerahkan segala cara dan upaya untuk mewujudkannya. Alhasil, berkat kerja keras tersebut mampu membawanya ke posisi teratas dalam bisnis yang digelutinya itu. Bonus, omset, serta downline kian hari kian bertambah hingga predikat miliarder patut disandangnya. Namun alih-alih membawa ketenangan dan kenyamanan, justru segala yang diperolehnya tersebut mendatangkan masalah demi masalah dalam kehidupannya. Bahkan ia pernah juga mengalami kecelakaan sehingga menambah keparahan masalah yang ada. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Berikut ini kesaksiannya. Awal saya hijrah atau sebelum saya hijrah, saya tuh berkecimpung di dalam dunia bisnis ya, MLM seperti itu ya. Jadi saya tuh sudah kurang lebihnya ada 12 atau 13 tahun gitu saya di dunia MLM ya. Saya sangat fokus sekali di dunia MLM sampai saya itu tidak mengerti di dunia luar ada, maksudnya saya nggak kenal nih bisnis konvensional apa-apa itu saya nggak tahu karena saya sangat fokus membina jaringan, saya fokus pengembangan jaringan saya sendiri seperti itu. Jadi saya kurang lebih 13 tahun saya di dunia MLM dan itu saya nyaman-nyaman saja, nggak ada rasa gimana-gimana ya. Lalu ada yang lain menurut saya, karena dalam kehidupan saya sama saya di MLM itu saya mengalami banyak sekali masalah ya. Ya memang biasa ya, lumrah ketika orang hidup itu pasti ya punya masalah, itu pasti. Tapi menurut saya ini ada yang aneh nih dalam kehidupan saya. Lalu saya mulai hijrah ya. Jadi ketika saya mengalami masalah keluarga, masalah ekonomis seperti itu, padahal dia apa ya, intinya uang itu ada ya, bonus itu terus masuk. Tapi entah kenapa semakin lama saya tidak merasakan ketenangan ya. Dan itu ya karena masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan saya membuat saya memperbaiki diri ya, lebih pada memperbaiki diri, memperbaiki agama saya seperti itu. Dan terus saya berdoa ya, dan saya itu berdoa, ya Allah, kalau rezeki saya ada yang haram, mohon jauhkan dari saya ya Allah. Jadi cukuplah hamba dari rezeki yang halal dan jauhkanlah hamba dari rezeki yang haram. Seperti itu yang terus saya doakan. Lalu tibalah di titik ketidaknyamanan yang semakin saya rasakan. Ketidaknyamanan itu membuat saya terus bertanya, sebenarnya ada apa sih? Apa memang rezeki yang saya makan itu ada haramnya atau bagaimana? Ya saya tidak menghukumi perusahaan atau menghukumi MLM-nya, tidak ya. Karena dari beberapa kajian yang saya ikuti itu tidak ada yang membahas tentang MLM, membahas tentang dunia MLM itu memang tidak ada. Tapi ya itu ya, kembali lagi pada hati. Pada saat saya setelah berdoa itu anehnya itu ada aja cerita atau ada aja kejadian sehingga uang saya yang saya dapatkan dari MLM itu semakin habis dan semakin habis. Dan disitulah saya mengalami ini ya, sebuah kecelakaan waktu itu. Semalam saya mengalami kecelakaan, lalu dan sebelum kecelakaan itu memang saya berdoa, itu hari Jumat bener. Jadi ketika itu hari Jumat sore, saya setelah berdoa, ya Allah mohon petunjukmu nih, kalau memang jalan yang terbaik apa sih yang harusnya saya ambil, seperti itu. Lalu saya tuh ditabrak motor ya, saya naik motor juga itu, naik motor sore gitu ditabrak dari belakang, dia itu kena tulang belakang saya, kena kaki saya, dan saya nggak bisa jalan, tubuh saya itu merasakan sakit karena tulang belakang itu rasanya memang kayak patah gitu ya, sampai saya nggak bisa jalan lagi. Akhirnya saya dibopong sama suami, dan disitulah saya benar-benar minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya benar-benar minta ampun, saya tahu nih saya salah gitu, saya tahu saya salah. Ya Allah, sudah saat itulah saya memutuskan untuk
lebih mengurung diri lah. Saya bertanya pada diri saya sendiri, lalu saya benar-benar memperbaiki diri lagi dari yang sebelumnya. Saya terus bagaimana caranya agar Allah itu ridho pada saya, agar Allah itu ridho pada kehidupan saya. Lalu setelah kecelakaan itu saya bertobat lagi itu, saya terbangun dan saya merasakan seperti tulang belakang saya yang sebelumnya kayak retak itu membaik, berangsur membaik, dan kaki saya yang sebelumnya nggak bisa jalan tuh bisa jalan. Saya bisa duduk, sebelumnya nggak bisa duduk atau itu kecelakaan saya bisa duduk, dan disitulah saya teringat sebuah buku, di mana buku itu sudah sekitar 2 tahun tidak saya buka. Sekian tahun tidak saya buka, saya ambil buku itu dan judul buku tersebut adalah Kembali ke Titik Nol. Nah, itulah menjadi titik hijrah saya. Lalu saya memutuskan untuk hijrah dari MLM, saya memutuskan untuk berhenti dari MLM, dan selama berhenti dari MLM itu banyak sekali godaannya ya, karena sebelumnya di posisi saya itu kan termasuk tinggi dan kurang sedikit itu sudah mencapai Royal Crown ya, atau 400 juta di bisnis saya tersebut. Saya malah memutuskan untuk hijrah, saya memutuskan untuk berhenti. Jadi orang-orang itu malah intinya menganggap saya itu bodoh, menganggap saya itu aneh, membuat saya itu, kamu tuh gimana sih gitu, kamu itu loh udah mau di posisi tertinggi dalam sebuah apa yang kamu cita-citakan, tapi kamu malah berhenti gitu. Jadi berbagai hujatan, pertanyaan itu semua dilontarkan ke saya, dan itu saya tidak goyah ya, karena saya bertekad ketika saya hijrah bisnis. Sebelum saya hijrah kan saya bener-bener saya datang kepada guru-guru ahli fikih, selalu saya menanyakan gimana sih hukumnya, seperti itu. Lalu saya setelah mengetahui hukumnya kan semakin yakin ya. Jadi semakin yakin ketika saya berhijrah ini memang lillahi ta'ala, karena Allah, mengharap ridhonya Allah, yaitu yang membuat saya yakin. Dan setelah kurang lebih itu 1 bulan, saya nggak ada pendapatan, saya nggak ada pemasukan. Yang sebelumnya itu tinggal klik bonus berjuta-juta ya, karena sebelumnya saya setiap bulannya itu mendapatkan bonus puluhan juta, dan akhirnya saya nggak ngeklik lagi gitu kan ya, rasanya memang ya Allah tuh ternyata bener ya, ketika kita memutuskan berhijrah itu akan diuji dari segi ekonomi, itu betul. Tapi saya meyakini bahwa ketika saya memutuskan hijrah, pasti Allah juga akan menghijrahkan rezeki kita, seperti itu. Dan disitulah setelah 1 bulan saya itu karena pandemi ini kan memang harus menguatkan imunitas ya. Lalu saya kepikiran lemon, saya menghubungi teman atau produsen lemon. Saya menghubungi teman saya tersebut, lalu beliau itu mengirim produk lemonnya, namanya Lemone. Lalu saya pasarkan selama 2 hari, itu langsung habis. Saya bawa, kalau nggak salah awalnya itu 50 botol, 2 hari habis. Besoknya lagi saya mengambil 100 botol habis, dan ngambil 1000 itu juga habis. Ya Allah, saya benar-benar gini loh, ya Allah, ketika benar orang niat hijrah itu benar-benar dimudahkan. Dan alhamdulillah kurang lebih 4 bulan ya, berjalan 4 bulan ini kurang lebih sudah 4.000 botol. 10.000 botol dalam kurun waktu 4 bulan. Itu menurut saya luar biasa ya, karena di saat pandemi, di saat orang-orang itu mencari pekerjaan, dan saya malah sama Allah tuh dimudahkan jalannya, sampai akhirnya di sini saya merasakan syukur luar biasa. Saya merasakan syukur luar biasa. Di sini saya di Lemone ini ya. Jadi produsennya akhirnya gimana ya Mbak? Intinya ini jalan rezekimu gitu loh. Ini jalan rezekimu, udah Mbak jalankan, seperti itu. Udah alhamdulillah saya mendapatkan titik terang. Saya menjalankan bisnis Lemone ini, dan benar-benar saya sangat mensyukurinya. Dan saya mendapatkan partner bisnis yang baru. Saya
mendapatkan distributor, agen. Saya bekerja sama dengan distributor, VIP agen, dan reseller. Itu kami seperti keluarga yang sangat akrab, keluarga yang sangat dekat seperti itu. Dan kita membangun sebuah bisnis konvensional. Dan semoga kedepannya bisnis Lemony ini semakin meluas, semakin mendunia, semakin bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang ya. Karena niat saya sendiri di Lemony ini, saya ingin teman-teman itu diberi, selain teman-teman itu sehat ya, sehat secara jasmani rohaninya, sehat kantongnya seperti itu. Jadi bisnis yang berkah, keluarga yang sehat, dan menjadi orang yang bermanfaat. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi insya Allah bagi teman-teman yang mau berhijrah, memperbaiki diri, insya Allah Allah juga akan menghijrahkan rezekinya, memberi rezekinya yang lebih, dan Allah akan membersamai kita seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung bersama kami, bertumbuh dan sukses bersama, tumbuh bersama kami di Lemony Family, silahkan teman-teman hubungi link atau nomor di bawah ini ya. Oke.